إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أيها الناس جمل رحمني ورحمكم الله. di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi فهو خير لكم عند ربكم وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب." Allah berfirman, demikianlah bagi siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah, maka hal tersebut adalah yang terbaik di sisi Rabb-Nya. Dan dihalalkan bagi kalian seluruh hewan ternak kecuali apa yang telah dibacakan tentang tidak bolehnya, maka tinggalkanlah segala yang tidak baik, segala yang najis dari berhala-berhala dan ucapan palsu dalam keadaan hunafa, lurus condong kepada tauhid, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Barang siapa yang membuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah. Hal yang demikian berasal dari ketakwaan di dalam hati. Jemaat-jemaat yang saya hormati dan saya muliakan, ayat-ayat yang agung ini adalah dasar pegangan seorang muslim di dalam kehidupannya, di dalam beribadah dan menegakkan agamanya, yaitu pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, dan segala perkara yang diagungkan dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat ini adalah dasar di dalam melakukan segala yang diperintah oleh Allah. Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah setelah disebutkan syariat berkurban dan telah disebutkan wajibnya meninggalkan dan berlepas diri dari segala berhala dan ucapan dusta
dan telah disebutkan ancaman terhadap kesyirikan. Allah firman demikianlah, bagi siapa yang melakukan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka sesungguhnya hal yang demikian berasal dari ketakwaan di dalam hati. Berasal dari ketakwaan di dalam hati. Peribadatan kepada Allah dibangun di atas pengagungan kepadanya. Dan ini adalah awal derajat di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dia mengagungkan, seorang hamba mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangannya. Dia menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan kandungan dari ayat ini adalah makna yang mencakup bagian-bagian yang nampak dari agama. Siapa yang melakukan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, kita punya banyak kewajiban di dalam mengagungkan. Ada kewajiban mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama-namanya dan sifatnya, dalam rububiyah dan uluhiyahnya. Mengagungkan Allah dalam hal dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan di dalam ayat disinggung dari bentuk pengagungan adalah meninggalkan segala yang najis dan berhala dan ucapan dusta, dan meninggalkan segala perbuatan kesyirikan. Dan diterangkan bahaya dari kesyirikan, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Seakan-akan dia jatuh dari langit. Kata qawduh thayyib, lalu dia disapa oleh burung, atau tahwi fikir fi makan sahih, atau ia dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini adalah kehancuran bagi pelaku kesyirikan. Kerana kita diperintah untuk mengagungkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dilakukan oleh seluruh makhluk. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada segala sesuatu, tidak ada sesuatu apapun kecuali dia bertasbih, memuji Allah, tetapi kalian tidak memahami tasbihnya. Langit, bumi, gunung mengagungkan Allah. Bahkan mereka marah apabila terjadi kesyirikan kepada Allah. Allah berfirman, wa qala ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idza takadu as-samawati yatafattarna minhu وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Mereka berkata Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman menjadikan anak untuk dirinya. Allah menjawab suku kalian dalam membawa suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit meleleh karenanya. Dan hampir saja bumi terbelah. Dan hampir bumi runtuh. Perhatikan bagaimana kegaduhan alam semesta. Tatkala ada larangan Allah yang dilanggar, maka sedemikian rupa keadaan mereka. Tatkala ada perbuatan kesyirikan kekufuran, sedemikian rupa tanggapan alam semesta ini. Ini adalah pengagungan dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia telah dicipta di ahsan taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan, dan telah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Maka mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai nikmat, hendaknya lebih mengagungkan dan lebih membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bentuk pengagungan kepada Allah adalah mengagungkan syariatnya dan mengagungkan segala ketentuan dan takdirnya. Mengagungkan terhadap takdir adalah menerima segala ketentuan Allah. Ia memuji Allah atas
setiap keadaan. Dan pengakuan terhadap syariatnya adalah ia menerima segala yang dituntunkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Dan bentuk pengakuan terhadap Allah adalah mengakukan kitabnya, mengakukan Al-Quran, dan sepakat para ulama tentang wajibnya mengakukan Al-Quran, memuliakannya dan menjaganya. Dan dia adalah simbol Allah yang paling besar. Dan demikian pula yang mengakukan Allah adalah mengakukan Rasulnya SAW dengan menaati beliau dalam segala yang beliau perintah, meninggalkan segala yang beliau larang, dan mempercayai segala yang beliau beritakan, serta menegakkan ibadah menjalankan agama sesuai dengan tuntunan beliau. Ia adalah bentuk pengakuan. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan tidak pula bagi seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia mempunyai pilihan yang lain. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan berkewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menerima segala ketentuan keputusan syariat ini yang bersumber dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Falyahdhar alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang mengisi perintahnya, dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Tidaklah demi Rabbmu, sesungguhnya tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim antara sesama mereka, dan mereka menerima segala yang kamu putuskan, dan mereka berserah diri menerima keputusan tersebut dengan penuh berserah diri. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap Rasulullah dan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan dari bentuk pengakuan adalah mengakukan segala perintah syariat, rukun Islam yang 5 dari syahadatain, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berhaji bagi siapa yang mampu, berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah syariat-syariat yang diagungkan dan dibesarkan. Semuanya diterangkan oleh Rasulullah SAW keagungannya dan kemuliaannya. Dan dia adalah sumber-sumber simbol-simbol yang sangat jelas di dalam Islam, hal yang sangat nampak dan terang. Maka kita punya kewajiban di dalam melakukannya. Iya. Demikian pula dari pengagungan adalah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahawa segala yang dilarang oleh Allah, maka itu adalah hati yang tercela dan banyak manusia. Seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adattu fi a'yunikum min asy-sya'ar wa in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sungguhnya kalian melakukan amalan-amalan. Amalan tersebut di mata kalian itu lebih halus daripada rambut. Tapi kami menganggap amalan-amalan tersebut di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang menghancurkan. Perhatikan bagaimana perbedaan pengagungan para sahabat terhadap larangan Allah dan pengagungan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang datang setelah Rasulullah yang hidup di masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka menganggap bahawa dosa itu adalah dari al-mubiqat. Padahal manusia di masa itu menganggapnya sebagai perkara yang halus, yang biasa. Iya. Dan berkata sebagian para ulama, "La tanzur ila sigar al-ma'siyah, walakin anzur ila man a'taita." Jangan kamu melihat kepada kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat.
sehingga segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala dia agungkan dan dia besarkan, tidak berani dia mendekatinya. Apalagi larangan-larangan tersebut adalah hal yang diterangkan celaannya dan besarnya dosa bagi orang yang melakukannya. Seperti membunuh jiwa yang tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an." Kerana telah kami tetapkan terhadap bani Israil, siapa yang membunuh jiwa bukan kerana lantaran dia membunuh, bukan pula kerana dia berbuat kerusakan, dibunuh tanpa dosa, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang menghidupkannya, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Dan ini adalah bentuk pengagungan terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh satu jiwa seakan-akan membunuh seluruh manusia. Iya. Demikian pula zina. Ia adalah hal yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, larangannya tidak boleh didekati. Allah berfirman, "Wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu kekejian dan jalan yang sangat jelek. Jalan yang sangat jelek. Dan demikianlah seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan larangan tersebut dengan cara meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah la ta'taduha wa man yata'adda hududallah faqad dhalala nafsahu. Itulah batasan-batasan Allah. Jangan kalian melampauinya, jangan kalian melewatinya. Siapa yang melewatinya, melanggarnya, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maka ini sebagian dari cakupan ayat-ayat yang mulia ini. Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Hadirin kaum muslimin, jemaah-jemaah yang saya hormati dan saya muliakan. Kita di hari ini berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan yang diagungkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan. Hari diciptakannya langit dan bumi. Dan di antara 12 ini ada 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang dihormati, diagungkan. Tidak boleh dilakukan peperangan di dalamnya. Dan pengagungan terhadap perintah dan syariat Allah dilebihkan. Dan di bulan-bulan ini terdapat di dalamnya ibadah-ibadah yang sangat agung, dari haji, dari umrah, dari haji, laksanaan manasik, dari sembelihan, dari puasa dan lainnya, dari ibadah-ibadah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat akan wajibnya kita mengagungkan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi seorang hamba untuk belajar dan terus membiasakan dirinya dengan mengagungkan segala perintah dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari orang yang yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah,
simbol-simbol Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dari man yu'azzim hurmatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah, maka itu yang terbaik di sisi Allah. Itu adalah yang terbaik bagi seorang hamba. Maka ini hendaknya dijadikan sebagai dasar dan kaki dari dalam kehidupan. Sejauh mana ia berusaha melakukan perintah Allah, membesarkan apa yang diagungkan oleh Allah, maka dia telah berjalan di atas jalan yang paling baik untuknya, paling diharapkan amalan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan paling diharapkan darinya Allah memberikan rahmat dan pengampunannya kelak di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mengagungkan segala perintah Allah, senantiasa mengagungkan segala tuntunan agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mendengarkan ucapan dan melaksanakannya yang sebaiknya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.